Chatbot Conditions adalah salah satu fitur paling canggih di Komo. Fitur ini dapat membantumu memahami keinginan klien, mengarahkan mereka ke saluran yang sesuai, dan bahkan menghibur mereka. Kalau kamu bingung nih cara pakainya, video ini untuk kamu. Jadi tonton terus sampai habis buat tahu lebih lanjut tentang Chatbot Conditions dan cara buatnya di Chatbot Builder Komo. Hai semuanya, kembali lagi di video kami. Aku Karissa dari Komo yang sebelumnya dikenal dengan Amo CRM. Di tutorial sebelumnya, kita udah membahas nih tentang dasar-dasar sales bot dan nunjukin cara buatnya di Komo. Tapi nih ya, kalau kamu ketinggalan, kamu bisa tonton dulu videonya supaya nanti nggak bingung pas nonton video ini. Sekarang, yuk kita menyelam lagi lebih jauh cara kerja Chatbot Conditions. Kita semuanya pasti udah cukup akrab nih ya dengan cara kerja conditions atau kondisi karena membuat keputusan adalah sesuatu yang kita semua lakukan setiap hari. Shakespeare aja paham loh kalau mengambil keputusan ialah hal yang tidak mudah. Tapi nggak ada yang bilang kok kalau semuanya itu bakalan mudah. Terkadang di balik proses yang menyiksa ini ada konsep lama yang disebut dengan decision tree atau pohon keputusan. Decision tree ini mewakili berbagai kondisi dan opsi, memilih mana yang akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kondisi juga biasanya mendikte setiap pilihan yang kita buat sehari-hari. Dan pilihan kita kemudian memengaruhi tindakan kita, rangkaian yang pada akhirnya membawa kita pada hasil yang berbeda. Coba deh pikir tentang lampu lalu lintas. Kalau lampu merah nih, kamu bakal nunggu, kecuali kalau kamu orang New York ya, atau kamu bakal nyebrang jalan. Nah, sisa hari itu nantinya bakal bergantung pada keputusan yang kamu buat di sana. Pada dasarnya nih, inilah yang dimaksud dengan conditions, yaitu seperangkat pernyataan logika yang mungkin atau mungkin tidak terpenuhi. Sekarang kamu udah paham nih ya dasar dari cara kerja conditions. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana kamu bisa mengaplikasikannya ke salesbot kamu. Berkat Komo, kamu dapat membuat chatbot untuk berbagai layanan pesan termasuk WhatsApp, Instagram, dan Telegram yang nantinya membantumu untuk membuat janji temu, menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, mendaftarkan acara, mengunduh lead magnets, dan masih banyak lagi. Namun, untuk memastikan pengalaman yang lancar, kamu perlu membuat chatbot conditions dengan baik. Alur bersyarat akan memberikan hasil yang disesuaikan secara eksplisit untuk setiap tindakan yang dilakukan konsumen di chatbot kamu, menjadikan pengalaman mereka lebih pribadi lagi. Dan, menurut penelitian terbaru nih, 80% konsumen cenderung akan membeli dari brand yang memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Jadi sama-sama menguntungkan ya buat semuanya. Di Komo, kamu bisa bikin conditions berdasarkan pesan klien, lead source, status percakapan, dan beberapa trigger lainnya. Kamu juga bisa pilih beberapa conditions yang dapat saling mengecualikan satu sama lain. Dan bahkan nentuin tindakan untuk situasi ketika nggak ada satupun conditions yang terpenuhi. Masih bingung nih kelihatannya ya? Ya udah, kita langsung aja lihat contoh penggunaannya biar lebih paham ya. Dengan chatbot conditions yang terpasang sempurna, kamu dapat mengecek data kontak lead di sistem, membuat konten yang menarik, menjalankan chatbot berdasarkan pre-filled message, memberitahu jika jendela 24 jam akan ditutup, mengirim konten berdasarkan jawaban yang klien kirim ke kamu, dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan menggunakan emoji. Mari kita lihat lebih detail. Jadi, kamu baru aja mendapatkan pesan baru, tapi kamu nggak tahu nih pesan itu tuh dari lead atau klien kamu yang udah ada. Terus, apa dong yang harus kamu lakuin? Kamu bisa buat conditions untuk bot untuk mengecek apakah alamat email klien tersebut udah terdaftar di sistem atau belum. Kalau udah, bot nggak akan mintain email lagi. Bakalan berguna banget kalau chatbotmu itu bisa punya beberapa lead magnets. Cara lain buat manfaatin chatbot conditions adalah dengan menambahkan beberapa konten seru ke percakapan rutin pakai kuis yang bertemakan brand kamu.
Saat ini, komunikasi bisnis jadi lebih santai untuk ningkatin hubungan dengan pelanggan. Artinya, setiap interaksi pelanggan dengan botmu nggak melulu harus formal. Ngirimin kuis yang bertemakan brand kamu bakal nambah wawasan mereka tentang perusahaan kamu, bangun hubungan yang lebih kuat sambil ngasih mereka rasa pencapaian. Dan apabila kamu nyusun pertanyaannya dengan benar, kamu juga bisa dapetin beberapa wawasan penting tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Membantumu banget nih buat nentuin konten yang relevan untuk setiap pelanggannya. Memiliki pengalaman yang lancar adalah tujuan lain yang ingin dicapai bisnis kamu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan WhatsApp link dan membuat conditions berdasarkan pre-filled message. Kalau kamu nih belum pernah dengar yang namanya WhatsApp link, kamu bisa cek video kami untuk cari tahu lebih lanjut ya. Setelah menambah WhatsApp link ke salah satu saluranmu, pelangganmu cuma perlu klik link tersebut, lalu mereka bakal diarahin ke chat WhatsApp kamu, klik tombol send, dan pre-filled message akan terkirim ke bisnis kamu. Pre-filled message akan memungkinkan kamu untuk memfilter permintaan masuk dengan memahami maksud klien. Tergantung dari jenis pre-filled message, lead akan segera diarahkan ke chatbot atau responsible user. Ini bakal berguna banget ya kalau kamu punya beberapa opsi layanan dengan beberapa chatbot yang terhubung, sehingga lead kamu bisa diarahkan ke salah satu chatbot yang bisa kasih mereka informasi yang relevan. Kalau kamu belum punya WhatsApp link, kamu bisa pakai WhatsApp link generator kami secara gratis dan untuk dapetinnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, sekarang mari kita lihat skenario lain ya. Kamu mungkin menghadapi aturan 24 jam saat berinteraksi dengan klien di Facebook Messenger, Instagram, atau WhatsApp. Aturan 24 jam menyatakan bahwa jika lead kamu tidak menanggapi pesan selama lebih dari 24 jam, kamu hanya dapat mengirim pesan kepada mereka dengan salah satu tag pesan tertentu seperti pesan sponsor atau notifikasi 1 kali. Namun, berkat template chatbot ini, kamu bisa pilih lead source dan dapetin notifikasi dari sistem pada saat jendela 24 jam akan segera ditutup, sehingga kamu dapat menembak target tersebut sebelum terlambat. Seperti yang udah pernah dikatakan oleh seorang tokoh besar, kamu kehilangan 100% kesempatan dari hal yang tidak kamu lakukan. Penggunaan chatbot conditions lainnya yang bisa kamu coba adalah dengan mengatur tindakan chatbot berdasarkan keyword dalam pesan lead. Sistem akan melakukan analisis sederhana tentang apa yang coba dikatakan oleh pengguna untuk mengidentifikasi keyword yang akan memicu respon chatbot. Kalau kamu mengatur condition ini, lain kali waktu kamu terima pesan, chatbot pertama-tama bakal mencocokkannya dengan keyword yang udah kamu atur sebelumnya, lalu bertindak sesuai dengan konfigurasi. Kamu bisa sesuaikan template ini berdasarkan kebutuhan kamu, dan dijamin nih, lead kamu bakal tetap terjaga. Jadi ceritanya kamu berhasil buat chatbot dan melatih tim penjualan kamu. Tapi gimana ya caranya kamu bisa pastiin kalau pelanggan puas sesuai ekspektasi kamu? Nah, satisfaction bot lah jawabannya. Chatbot ini bakal bantu kamu dapetin skor kepuasan pelanggan dengan mengukur kepuasan klien saat mereka berinteraksi denganmu menggunakan emoji. Dan dengan bantuan conditions, kamu bisa mengatur tindakan lebih lanjut berdasarkan tingkat kepuasan mereka. Gimana nih, luar biasa kan? Kamu bisa saja dengan mudah menggunakan salah satu template chatbot kami dan menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnismu. Tapi gimana ya dengan membangun chatbot dari awal? Berani nih terima tantangan ini? Nah, kita akan coba membuat 2 chatbot yang berbeda menggunakan Strike Web Agency sebagai contoh nih. Chatbot 1 bakalan mengirim konten yang disesuaikan berdasarkan jawaban pengguna, sedangkan chatbot 2 bakal menjalankan bot lain berdasarkan pre-filled message WhatsApp. Di akun Komo kamu, pergi ke Settings dan Communication Tools, lalu klik Create a New Bot. Pilih template Blank Bot. Dari sini, kamu bisa memulai chatbotmu di Salesbot Visual Builder dengan berbagai langkah. Tapi nih, untuk chatbot yang satu ini, kita akan memulainya dengan message. Setelah kita pilih message sebagai langkah pertama, kita juga perlu nentuin isinya ya. Untuk pesan penyambutan, tulis kata-kata yang sederhana aja dan lugas, seperti ini ya.
Hi there, I'm your Strike Web Agency bot. Please choose the service you're interested in. Dan pastiin untuk menambah beberapa opsi tanggapan yang bisa dipilih. Kamu dapat mengikuti contoh berikut nih. Di kasus ini, kita kasih pilihan web development, web design, dan digital marketing. Sekarang kita harus pilih conditions berdasarkan jawaban lead. Dalam if condition, kamu bisa pilih dari client message, active chat code, active chat messenger, lead source, conversation status, answer status, interaction status, lead, contact, and company, dan talk and PS fields. Nah, berhubung kita lagi buat chatbot untuk konten yang disesuaikan berdasarkan jawaban pengguna, kita pilih client message untuk if condition kita. Untuk condition selanjutnya, kita punya 3 pilihan, yaitu equals, does not equal, dan contains. Mari pilih contains dan tentukan value kita sendiri yang conditionnya bakal dicek. Dan untuk value-nya, kita bisa pilih dari random string atau short random string, both parameters, manual input, lead contact atau company fields, current talk ID atau NPS, dan Como username atau phone number. Kali ini kita akan memilih manual input, dan sebagai value nih, kita akan memasukkan angka 1. Dan untuk 2 opsi jawaban lainnya, 2 dan 3. Selesai! Saatnya menulis script bot untuk setiap condition ini. Apabila klien memilih opsi 1, kita akan mengarahkannya langsung ke Tatiana, pengguna kita yang bertanggung jawab untuk web development. Yang perlu kita lakukan adalah create a new step, pilih action, change the responsible user. Kalau lead mengetik angka 2 di chat, dengan cara yang sama. Dan opsi yang ketiga, sang ahli digital marketing kita. Setelah menugaskan responsible user, kita harus ngasih tahu nih, lead kita bahwa mereka udah diarahin ke ahlinya dan sebentar lagi bakal dihubungin. Isi pesannya bakalan sama semua di ketiga pilihannya. Bedanya nih cuma di nama layanannya aja. Oke, semuanya udah bagus nih. Tapi tahu kan, nggak semua hal selalu berjalan sesuai rencana. Gimana kalau misalnya nggak ada conditions yang terpenuhi dan lead malah balasnya pakai pesan teks? Contohnya kayak gini nih, I need a web developer. Nah, jangan khawatir, kita bisa mengatur script untuk bot di mana bot akan meminta klien untuk membalas lagi hanya dengan angka. Mari kita atur. Kita perlu nentuin angka selanjutnya, yaitu kalau nggak ada satupun condition yang terpenuhi. Contohnya nih, chatbot dapat menanggapi dengan Unfortunately, I couldn't understand your message. Please type a number in the chat. Setelah itu, kita dapat menambahkan conditions yang sama seperti yang kita buat sebelumnya. Lalu, jangan lupa juga untuk menambahkan langkah stop bot di akhir setiap urutan. Klik save, beres deh! Sales bot pertama kita udah siap. Sekarang karena kamu udah semakin jago nih, gimana kalau kita coba sesuatu yang sedikit lebih menantang? Chatbot kedua, kita akan membantumu memfilter pre-filled messages dari WhatsApp dengan bantuan chatbot conditions. Katakanlah kita punya 3 opsi pre-filled message. Order site, learn more about services, learn more about promotions. Kita akan mengatur setiap pesan ini untuk memicu bot terpisah yang telah kita buat sebelumnya untuk 3 tujuan berbeda ini. Yuk kita lihat caranya. Kita bisa memulai botnya dengan nambahin condition untuk pre-fill message pertama. If client message equals manual input order site. Kemudian kita harus ngarahin lead ke chatbot terpisah yang berkualifikasi tinggi untuk membantu mereka membuat pesanan situs web. Untuk melakukannya, kita klik Start Bot dan pilih Bot Site Order. Sekarang kita ulang langkah yang sama untuk menambah condition lainnya ke pre-filled message selanjutnya. Kali ini, kalau lead bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan, chatbot yang awal bakal arahin mereka ke bot services. Untuk pre-filled message terakhir juga sama ya, kita tambahin langkah untuk memulai chatbot terpisah, tapi kali ini kita ke bot promotions.
Sekali lagi, jangan lupa klik stop bot di akhir setiap urutan supaya nggak ganggu kerja chatbot selanjutnya. Tapi ingat ya, kalau kalian mutusin buat nggak jadi ngirim pre-filled message, kita juga harus nentuin condition untuk mastiin supaya mereka diarahkan ke salah satu agent penjualan kita. Jadi kita harus menambahkan internal message untuk tim penjualan seperti a client wants something different. Lalu klik stop bot. Dan akhirnya kita selesai. Gimana? Dengan chatbot conditions di Komo, kamu jadi bisa ngelakuin hal-hal yang luar biasa kan? Fitur ini bisa bikin hidupmu jadi lebih mudah dan ningkatin kinerja tim kamu. Tapi tunggu dulu ya. Kamu baru lihat puncak gunung esnya aja nih, karena sebenarnya masih ada banyak lagi yang lainnya. Jadi nantikan terus video dari kami. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari akun Komo kamu. Bye!